Shalom, puji Tuhan saudaraku, hari ini kita ada di hari ke-22 dalam gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh ada di hari yang baru ini dan saat ini kami siap untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Tuntunlah kami ketika hendak membaca dan mendengar firman Tuhan. Setiap kata, setiap firman yang kami baca dapat kami resapi dan firman itu sungguh-sungguh akan menguasai kehidupan kami sehingga akan menuntun kami untuk dapat menjalani hari-hari hidup melakukan segala perintah Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang akan dibaca di hari ke-22 ini dalam Keluaran pasal 36 sampai pasal 39. Pembacaan di hari ke-22 ini dalam Keluaran pasal 36 sampai pasal 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerubnya. Buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama di tepi 1 tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi 1 tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci, yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda dibuat orang.
Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, dibuat dengan ada kirupnya buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas. Dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu, disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkat. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas,
Dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing, kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkat. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni, dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya, dan sehasta lebarnya 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya dan sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya, dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bingkai bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dan dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan, semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya.
Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan, layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara 100 hasta, kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat, layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak, dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan bersama-sama dengan dia, turut Aholiab, anak Ahisamak, dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus, untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1.775 shikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu,
Disalutnyalah kepala tiang itu, dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambungnya. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 shikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci, dan segala patok pelataran sekelilingnya. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan, dan dipotong-potong-nyalah itu menjadi benang emas, untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu bara, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas, dan 2 gelang emas pada kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya.
Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu. Sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya. Serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya, dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnyalah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Demikian pembacaan Alkitab di hari ke-22 dalam Keluaran pasal 36 sampai pasal 39. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan di hari ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup, mendasarkan hidup pada firman Tuhan. Kami senantiasa termotivasi untuk melakukan segala aktivitas kami berdasarkan firman-Mu. Kiranya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mengikuti gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah kita sudah membaca
Alkitab di hari yang ke-22 ini. Tetaplah memberi waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, karena sesungguhnya firman Tuhan senantiasa memberi semangat dan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom.